lebih baik lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki daripada awal-awal daripada bulan Rajab. Beberapa bulan lagi kita memasuki daripada bulan Ramadan, bulan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, masih ada beberapa bulan lagi untuk kita persiapkan diri kita menyambut daripada bulan Ramadan dengan kita perbanyak daripada istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, siapakah golongan kita, semuanya kita semua pasti punya itu yang namanya salah. Namun kita jangan khawatir, nggak ada kata telat untuk diri kita, nggak ada kata terlambat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtara Habib Ali bin Hasan Baharun, yang itu kitab ditulis menceritakan tentang perkataan-perkataannya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ada satu salihin, satu orang saleh kita, suatu hari ia pergi ke atas gunung. Sampai di atas gunung ini orang soleh ngangkat tangannya dan dia berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'matin. Segala puji bagi Allah yang telah mengarunia aku nikmat iman dan Islam dan cukup baginya kenikmatan. Habis ungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, dia orang soleh pulang. Lalu kesempatan berikutnya, ada waktu berikutnya, nih orang soleh balik lagi ke tempat yang sama. Balik lagi ke tempat yang sama, pengen ngucapin lagi rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia ngucapin tangannya, pada saat dia baru mengangkat kedua tangannya, belum berbicara, terdengar suara rahib, suara gaib yang berkata, stop. Kami semua nih belum kelar nulis daripada pahala amal yang telah engkau perbuat di tempat ini. Masya Allah. Berarti apa tuh? Saking hebatnya, saking banyaknya, saking gedenya pahala orang yang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang syukur, orang-orang yang bersyukur, jadi orang-orang yang ikhlas, senantiasa selalu menyerahkan dirinya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dunia semakin lama semakin padat. Hati kita kalau nggak diisi dengan hadir majlis-majlis taklim, hati-hati. Kepadatan hitam yang ada di dalam diri kita, bukan kepadatan yang putih. Kita jadikan di dalam hati kita senantiasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Deketin para ulama-ulama kita, deketin para habaib kita, deketin para asatidz kita, deketin daripada majlis-majlis ilmu, taman-taman surganya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ingat, kita hadir majlis taklim dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Jangan campur aduk dengan urusan yang lain. Hadir majlis taklim dengan hati yang ikhlas. Cinta kepada habaib, bukan cinta kepada satu habib. Cinta kepada asatidz, bukan cinta hanya kepada satu ustadz. Paham apa enggak? Tanamkan di dalam hati kita, jangan fanatik buta. Betul, kita mengambil satu keberkahan dari satu guru kita, namun jangan merusak keberkahan dari para habaib-habaib yang lain. Ulama ibarat dokter. Ada dokter gigi, ada dokter spesialis kandungan, ada dokter spesialis tulang, dan lain sebagainya. Begitu juga ulama. Semua ulama intinya niatannya beda, cuman mereka mempunyai cara yang berbeda-beda,
tapi ujung-ujungnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jaga adab kita, jaga akhlak kita kepada ulama, kepada habaib kita, kepada asatidz kita, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Semua pasti punya salah, tapi nggak ada kata telat untuk berubah. Guru kita atau habib kita atau ustadz kita pernah punya salah, jangan kita lihat salahnya. Ulama kita dulu sebelum dia hadir ke majelis, dia berdoa, ya Allah. Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, agar ditutupin aib atau salah gurunya. Karena apa? Hanya selalu takzim, biar akhlak terus beradab kepada gurunya. Dikisahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saking akhlaknya, adabnya kepada gurunya, suatu hari gurunya beliau yang bernama Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar lagi mampir ke rumahnya. Habib Hasan pengen masuk ke dalam kamar mandi. Dilihat di depan kamar mandi ada sendal. Habib Hasan yakin kalau aneh pakai ini sendalnya, murid aneh Habib Abdullah pasti murid aneh ridho ngizinin. Tanpa izin lagi, Habib Hasan pakai itu sendal masuk dalam kamar mandi untuk berwudu dan lain-lain lainnya. Setelah keluar, ditaruh lagi itu sendal di tempat yang sama. Pas ketemu Habib Abdullah bilang, tadi aneh pakai sendal ente. Habib Abdullah ngedenger sendalnya dipakai sama gurunya, langsung merintahin muridnya, wahai muridku, ambil tuh sendal yang telah dipakai sama Habib Hasan, pindahin ke dalam lemari. Tadi tuh sendal di depan kamar mandi, suruh pindahin ke dalam lemari. Karena apa? Itu sendal sudah menempel dengan kulit sang guru, yang kulit sang guru tersebut bersumber kepada hatinya, yang hatinya tersebut tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi orang baik aja. Nggak mau tahu menau urusan orang lain, perbaikin aja diri kita. Jangan pernah malu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat kedua orang tua kita. Itu mobilnya siapa itu bunyi itu? Baru dibilang mati. Muhibin tuh mobil. Orang tua kita lihat ya Allah. Kita ada sama orang tua kita. Salam sama emak, sama ibu, wah Betawinya keluar itu. Salam sama bapak, hidung lu yang nyamperin itu tangan. Jangan tangan bapak lu, jangan tangan ibu lu yang lu tarik. Jangan. Ibu lagi tidur, ayah kita lagi tidur, pala kita yang nyamperin itu tangan, kita sebelah, kita cium tangan biar sedep bolak balik. Sama guru kita juga demikian, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Bukan hanya di depan doang, tapi dari dalam hati kita tulus salaman sama ibu kita. Karena ketahui, pada saat ibu kita melahirkan kita, ya Allah, kata ulama, satu napas ibu kita, satu nafasnya tuh nggak bakal bisa dibalas walaupun kita gendong ibu kita bainal masyriq wal maghrib. Kita gendong ibu kita dari barat ke timur, belum bisa ngebalas satu napas ibu kita. Pada saat dia melahirkan, banyak daripada urat-uratnya putus demi anaknya lahir dengan selamat, nggak memikirkan daripada nyawa dirinya. Bahkan kata ulama, kata Nabi SAW, jika ada wanita atau perempuan yang meninggal pada saat yang melahirkan, dia mendapat pahala 1000 orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saking dahsyatnya. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, taat sama orang tuanya. Iya pak, emang gue bapak lu. Kita baru ngerasain nanti kalau ibu ayah kita udah nggak ada. Jangan nunggu ntar, tapi dari sekarang. Jangan nunggu nanti, tapi dari sekarang.
Bismillah, kita kerjakan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ulama-ulama kita, para salihin kita, mereka mempunyai kemuliaan yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena lantaran dia berbakti kepada orang tuanya, karena lantaran dia berbakti kepada guru-gurunya. Gak ada para wali-wali, gak ada para salihin, melainkan ia pasti berbakti taat sama orang tuanya. Ya Allah. Banyak ulama-ulama kita karena saking mujahadanya dia, latihannya dia, ibadahnya dia, akhirnya dia dikasih keistimewaan, kemuliaan, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikisahkan datuknya para habaib, yaitu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu gurunya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Kalau Sayyidina Al-Faqih Muqaddam belum datang, dia nggak mau mulai ngajar. Karena apa? Karena tahu ini cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia tahu kemuliaannya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Salah satu kemuliaannya daripada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, kalau dia pengen wudhu, bukan dia yang nyamperin keran, tapi dipetik kedua jarinya, itu kerannya nyamperin dirinya, lalu dia berwudhu. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di dalam kitab Sulamut Taufik Lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada 5 yang wajib bagi manusia untuk mandi wajib, melaksanakan mandi wajib. Anda nggak perlu sebutin, tapi di kitab lain ada 6. Yang satunya mayat, tapi mayat nggak bisa mandiin sendiri, betul ya. Tapi ada satu orang yang udah meninggal, dia bisa mandiin dirinya sendiri. Siapa itu, Beb? Sayyidina Al-Imam Syekh Ahmad Al-Badawi, yang qasidah yang sering kita baca, atau salawatnya yang sering Al-Fadil baca, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar, sampai selesai. Imam Sayyidina Ahmad Al-Badawi pas saat lagi dimandiin, ini yang mandiinnya kelupaan, ada satu tubuhnya nggak kesentuh air. Akhirnya Imam Sayyidina Ahmad Al-Badawi bangun, lu salah mandiinnya. Bangun itu mayat, lu salah mandiinnya. Bagian ini belum kena air. Udah dikenain itu air, dipakein itu siwak. Habis pakai siwak, tidur lagi, mati lagi. Lanjutin dulu, katanya. Bahasa kitanya begitu, keistimewaannya. Agama nggak tunduk dengan akal, tapi akal harus tunduk dengan agama. Agama nggak masuk di akal, nggak masuk. Kita dengar kisah karomah ulama-ulama kita, nggak masuk di otak kita. Tapi harus terdapat keimanan, keyakinan di dalam hati kita. Disitulah baru kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur jadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad paling banyak keistimewaannya, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Itu Nabi. Umatnya Nabi juga ada yang bisa ngidupin orang mati. Dikisahkan pada zamannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ada 2 orang yang saling berselisih memperdebatkan daripada keistimewaan Nabi. Yang itu bilang Nabi aneh, istimewa. Kata orang yang Nasoroh, enggak, Nabi Isa lebih istimewa, lebih hebat. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dengar, ada apa nih? Begini. Katanya Nabi Isa lebih istimewa, lebih hebat, bisa ngidupin orang mati. Oh, Nabimu bisa ngidupin orang mati. Oh gitu. Ya udah, yuk ikut aku ke perkuburan. Sampai di kuburan, ini orang Nasoro suruh pilih kuburannya. Pilih nih. Ente mau pilih kubur yang mana? Dipilih kubur yang udah tua. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, "Hadza maqam, hadza kubur nih, hadza makbarah mughanni, penyanyi." Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani bertanya kepada
ini orang Nasrani. Nabimu dulu waktu ngidupin orang mati dia bilang apa? Nabiku dulu bilang gum biiznillah. Oh gitu. Lalu Syekh Abdul Ghani Jilani langsung berkata, gum biiznillah ya Mughanni. Bangun itu mayat penyanyi sambil langsung nyanyi. Sallallahu ala Muhammad. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling hebat, paling istimewa. Makanya kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir pesanin kita pada bulan Rajab ini, Rajab syahrullah, Sya'ban syahrul Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Ramadan bulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sya'ban bulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan bulan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulannya Allah kita banyak istighfar kita. Pagi dan petang kita baca doa namanya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Mau lebih enggak apa-apa. Tapi kita baca. Jangan kita enggak baca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunlah dosaku, sayangilah aku dan terimalah tobatku. Ya Allah. Jangan kita tinggal. Dan sebagai satu kisah penutup, Al-Fakir juga pesanin sebelum tidur jangan tinggal yang namanya baca surat Al-Mulk. Kata Nabi, barang siapa yang baca surat Al-Mulk atau surat Tabarak terdiri daripada 30 ayat, barang siapa yang membacanya akan dikasih 30 kebaikan, diampuni 30 kesalahan, dan diangkat ia 30 derajat. Dan orang yang baca surat Tabarak atau surat Al-Mulk di dalam kuburnya terhindar daripada fitnah kubur. Jasadnya utuh daripada binatang-binatang di dalam kubur. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihindari daripada fitnah kubur. Dia jaga diri kita daripada api neraka. Amin ya Rabbal. Satu kisah ini terakhir. Salah satu jamaah daripada Al-Fakir yang tinggalnya di Menteng Palbatu itu cerita, Beb, dulu waktu empok ane masih hidup, waktu kakak ane masih hidup, kakak ane mesenin sama adik-adiknya, lu kalau mau tidur jangan tinggal tuh baca surat Al-Mulk. Ntar lu kalau baca surat Al-Mulk, jasad lu nggak habis dimakan sama binatang yang ada di dalam kubur. Udah lu nggak usah nanya lagi dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, lu kerjain aja. Lu nggak bakal ngerasain kalau lu belum mati. Ntar lu ngerasain kalau lu udah ada di dalam kubur. Begitu dia kata. Pada saat ini empok masih hidup. Akhirnya ini empok udah meninggal sekarang. Belum lama, baru kemarin itu kuburan lagi ada pembongkaran karena ada perbaikan jalan atau perluasan jalan. Pas dibongkar itu makam, pertama nih yang nyangkulnya nih, yang mau bongkarnya atau apanya entah, dia bingung. Ini kok makam udah lama tapi tanahnya masih lembut, kayak kuburan baru. Akhirnya pas digali, betul aja jasadnya utuh. Sampai ditanya, ini kuburan baru? Enggak, padahal itu kuburan kurang lebih sudah 5,5 tahun, tapi jasadnya utuh. Saksinya ada, abangnya sendiri sama adiknya sendiri, keluarganya sendiri, rumahnya ada di Palbatu, jasadnya utuh. Kubur 5,5 tahun, nggak masuk di dalam akal kita. Lantaran di masa hidupnya dia mendawamkan, sering membaca daripada surat Al-Mulk. Coba apal gak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli qadir. Baca terus 30 ayat sebelum tidur. Insyaallah kita dijaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang mencintai kita daripada fitnah kubur, daripada api neraka, dan masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di belakang rombongannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shigara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham antal rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya al-ba'ala bi syafa'ah, ya al-ba'ala bi syafa'ah, ya al-ba'ala bi syafa'ah. Kullu qurbatan jadi bikum ya ahli wilayah kullu hajatan gadidar ka ya al-madinah dar ka ya al-madinah dar ka ya al-madinah